Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar. Kali ini saya akan melakukan sesi wawancara mengenai bagaimana mahasiswa berproses dalam pembelajaran di kampus. Di sini kita bersama dengan Kak Abdul Rahim. Kak Abdul Rahim. Adapun pertanyaan pertama, Kak, bagaimana Kakak memahami tujuan pendidikan dan perannya dalam pengembangan akademik, sosial, dan karakter? Baik, ketika kita berbicara mengenai tujuan pendidikan, tentu perkuliahan atau kampus sebagai institusi kita untuk mempelajari tentang bagaimana materi-materi dan situasi di dalam kampus. Dan di situ kita mempelajari tentang tujuan pendidikan. Dan tentu tujuan pendidikan itu adalah tiga. Ada tiga tujuan pendidikan sebenarnya. Yang pertama itu adalah kognitif, di mana kognitif ini adalah kita dilatih untuk berpikir. Ya, itulah salah satu perbedaan antara seorang mahasiswa dan yang tidak pernah kuliah, atau yang maaf kata lain yang tidak kuliah dan yang kuliah. Perbedaannya adalah di kognitif, cara berpikirnya itu yang membedakan. Dan yang kedua adalah afektif, yaitu perilaku, sikap, moral. Dan yang ketiga adalah psikomotorik, bagaimana keterampilan seseorang tersebut menjadikan mereka bermanfaat di masyarakat, sosial, dan seluruh kalangan umat. Nah, itulah yang dimaksud dengan tujuan pendidikan sebenarnya. Pertanyaan kedua, apakah Kakak merasakan perubahan atau perbedaan metode pembelajaran dibandingkan pengalaman sebelumnya? Ketika berbicara mengenai metode pembelajaran, tentu ada perbedaan. Ya, tentulah orang yang menggunakan metode pembelajaran dalam proses di kelas atau dimanapun itu, ketika menggunakan metode pembelajaran tentu mempunyai perbedaan signifikan. Artinya bahwa pembelajaran lebih mudah untuk dipahami ketika menggunakan metode-metode tertentu, seperti halnya dengan metode pembelajaran psikomotorik dan lain-lain sebagainya. Tentunya mahasiswa atau siswa yang kita ajar atau mahasiswa mudah memahami materi yang disampaikan oleh si pendidik, ya, lebih mudah untuk mencermati, lebih mudah untuk mengkontrol mahasiswanya atau siswanya. Jadi tentu kita mempunyai dan merasakan perbedaan signifikan antara menggunakan metode dan tidak menggunakan metode dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Pertanyaan ketiga, apa strategi belajar yang Kakak lakukan sesuai dengan teori pendidikan yang pernah dipelajari? Nah, tentu strategi yang dilakukan itu, yang digunakan itu dalam proses pembelajaran, ada namanya banyak strategi. Namun perlunya kita ketahui bahwa seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa teori pendidikan itu tiga: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, itulah yang menjadikan nanti strategi dilakukan dalam proses pembelajaran. Strategi yang harus dilakukan adalah bagaimana kita mempengaruhi peserta didik, ya. Ada yang namanya adalah public speaking, strategi public speaking dalam proses pembelajaran. Artinya bahwa saya pernah mendengar salah satu ahli mengatakan bahwa orang yang paling pintar adalah orang yang ketika berbicara di suatu forum, lalu orang yang paling bodoh di forum itu dapat mengerti apa yang disampaikan olehnya. Artinya bahwa ketika kita menggunakan strategi yang gampang atau strategi yang mudah dipahami oleh peserta didik, artinya lebih mudah untuk dipahami oleh si pendidik atau siswanya, ya. Jadi kita perlu menggunakan strategi yang lebih mudah dipahami, dicermati, dan dipraktekkan oleh peserta didik. Mungkin seperti itu yang saya bisa lakukan. Pertanyaan keempat, bagaimana contoh perilaku atau kegiatan yang Kakak lakukan untuk menunjukkan penerapan nilai karakter dalam pembelajaran, misal kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama? Ya, tentu ketika berbicara mengenai contoh lagi, ya, seperti itu kita melakukan kolaborasi antara sesama mahasiswa. Tentunya kita lah sebagai pelajar mahasiswa, kita melakukan kolaborasi antara sesama, melakukan kerjasama, dan melakukan
eh, apa namanya, melakukan kerjasama antara sesama manusia, sesama mahasiswa, dan tentunya juga kita melakukan yang namanya kejujuran. Artinya bahwa kita tidak boleh berbuat semena-mena kita sebagai mahasiswa. Artinya kita selalu berkolaborasi antara sesama, kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Ya, jadi kita harus berkolaborasi antara mahasiswa. Ya, jangan pernah merasa bahwa kita ini lebih baik daripada mereka. Jadi artinya kita harus melakukan kerjasama, kolaborasi antara sama manusia, sama mahasiswa. Seperti itu. Itulah tadi proses wawancara yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.